Halo, saya Peter Ingemar. Senang bertemu dengan Anda kembali. Saat ini kita akan membicarakan tentang rasa takut, yaitu perlukah seseorang merasa takut? Takut adalah salah satu emosi yang sifatnya universal, karena tidak ada seorang pun yang tidak tahu rasanya takut. Selama ini kita mengetahui bahwa kita takut terhadap suatu hal atau kondisi, seperti takut miskin, takut jatuh, takut disuntik, takut anjing, takut bangkrut, takut kegelapan, dan lain-lain. Apakah pengertian tersebut benar? Apa sebenarnya rasa takut tersebut? Rasa takut adalah reaksi tubuh yang menolak pikiran tentang penderitaan yang mungkin timbul akibat adanya potensi ancaman. Jadi, pengertian kita selama ini salah. Kita mengira yang kita takuti adalah suatu kondisi atau suatu hal yang berpotensi mendatangkan ancaman penderitaan. Namun, sebenarnya yang kita takuti adalah penderitaan yang disebabkan oleh ancaman tersebut. Jadi berbeda. Kita tidak mau menderita. Itu adalah sifat dasar dari pikiran. Pikiran selalu menjauhkan kita pada penderitaan. Kita akan selalu menolak hal-hal yang rasanya tidak enak dan terus mencari atau melekati atau mengingini sesuatu yang rasanya enak. Sehingga pikiran selalu membawa kita pada kondisi yang menyenangkan, yang enak. Jadi di sini jelasnya bahwa apa yang kita takuti bukan hal-hal yang mendatangkan potensi penderitaan, seperti kecelakaan, kebangkrutan, jarum suntik, malu, diasingkan, tidak diterima, dan sebagainya. Yang kita takuti adalah penderitaan yang dihasilkan oleh hal-hal di atas tersebut. Penderitaan sifatnya ada bermacam-macam. Bisa merupakan penderitaan fisik, yaitu contohnya sakit. Sakit karena disebabkan oleh virus atau kuman dan sebagainya. Namun bisa juga sakit yang disebabkan oleh luka pada tubuh, seperti tersayat, terpotong, tertusuk, dan sebagainya. Bisa juga penderitaan yang datang pada emosional kita, yaitu malu misalnya, atau tidak diterima. Itu adalah contoh-contoh penderitaan yang sifatnya emosional. Ada juga yang gabungan antara fisik dan emosional, seperti kebangkrutan. Kebangkrutan, penderitaan fisiknya misalnya tidak bisa makan, tapi penderitaan mentalnya adalah rasa malu karena reputasi yang menurun. Hal-hal tersebut selalu menimbulkan ketakutan. Apabila kita berpikir dan kita menemukan hal-hal yang memungkinkan membuat kita menderita, pasti kita akan timbul takut. Namun apabila kita berpikir lebih dalam, penderitaan terberat manusia adalah kematian, dan itu pun semua manusia bisa menjalaninya. Kalau Anda bisa berpikir bahwa semua orang bisa menjalani penderitaan yang terberat, yaitu kematian, maka Anda akan menjadi tabah dan tidak merasa takut karena meyakini bahwa semua orang pasti bisa menjalani penderitaan yang terberat sekalipun. Sedangkan yang Anda hadapi bukanlah penderitaan yang paling berat, sehingga timbullah kesadaran bahwa tidak perlu takut. Jadi sebetulnya apakah rasa takut itu diperlukan? Ya, rasa takut adalah alat navigasi kita dalam melangkah menjalani kehidupan
untuk menghindari ancaman-ancaman dan bahaya yang bisa menyebabkan penderitaan atau hilangnya nyawa kita. Namun demikian, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi apabila kita merasa terancam, kita akan mencoba menghindari ancaman-ancaman tersebut supaya penderitaan tidak muncul. Namun ada beberapa hal yang tidak mungkin kita hindari, sehingga rasa takut pun akan terus bercokol pada pikiran kita. Bagaimana kita bisa menyiasati hal tersebut? Untuk itu kita harus mengerti tentang apa yang disebut dengan penderitaan. Kita harus betul-betul mengerti apakah penderitaan itu, karena kita akan berhadapan dengan penderitaan sebagai akar dari ketakutan. Penderitaan adalah sesuatu yang lahir dari penolakan kita. Jadi, adanya suatu kondisi yang tidak menyenangkan, dan kondisi tersebut rasanya tidak enak. Kesadaran kita menyentuh kondisi itu dan menimbulkan rasa tidak enak atau tidak menyenangkan. Kemudian pikiran kita menimbulkan keinginan menolaknya. Apabila kita tidak bisa lepas dari kondisi itu dan kita tetap menolak kondisi tersebut, maka penderitaan kita akan berlipat ganda. Penderitaan yang disebabkan oleh kondisi tersebut ditambah dengan penderitaan yang lahir dari penolakan kita. Jadi apabila kita bisa melihat suatu kondisi tanpa kita melabeli atau memberikan arti ini enak atau tidak, ini saya mau atau saya tidak mau, maka kondisi itu akan tetap menjadi satu kondisi yang netral, sehingga tidak menimbulkan penolakan. Kondisi netral tersebut menyebabkan kita tidak mendapatkan penderitaan. Kita masih bisa merasakan rasa sakit, misalnya tubuh kita tersayat, kita tetap merasakan sakit. Namun rasa sakit itu tidak menimbulkan penderitaan, karena penderitaan yang timbul adalah penolakan terhadap rasa sakit yang ada. Sehingga kalau kita tidak menolak rasa sakit tersebut, kita hanya merasakan sakit, tetapi kita tidak menderita. Dan dengan lenyapnya penderitaan serta kemampuan untuk melihat suatu kondisi tanpa komentar atau tanpa melabeli, maka hilanglah yang ditakuti, sehingga rasa takut kemudian tidak muncul. Demikian, semoga mencerahkan Anda. Apabila Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat lain tentang apa yang saya terangkan, tolong tulislah dalam kolom komentar. Apapun, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih.